Rodrigo Duterte dengan Marcos. Ada semacam detente atau gencatan senjata mungkin ya, tapi sebetulnya bukan, mereka itu ingin bekerja sama gitu sampai udah anak saya jadi wapresnya. Kemudian karena dia sebagai presiden dia cawe-cawe penuh gitu. Jadi Rodrigo cawe-cawe penuh menggolkan Marcos. Persis Jokowi. Persis Jokowi. Menang itu 2022, tapi 2 tahun gitu kan, 2024 mulai goncang gitu hubungan mereka itu, baik dengan ayahnya dengan Marcos presidennya maupun si Sara Duterte dengan Marcos juniornya. Jadi pecah, rupanya gerilya ini kuat, menang tuh ini Marcos junior sehingga dimakzulkan Sara Duterte gitu kan pada tingkat awal. Mungkin nanti finalnya Juni tanggal 2 final pemakzulan, karena bertahap juga rupanya proses pemakzulannya gitu kan. Tapi sudah makzul nih, taruhlah udah berat lah dia untuk bisa bertahan. Sementara ayahnya gitu kan tiba-tiba oleh ICC ditangkap gitu, pulang dari Hong Kong di bandara ditangkap. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ya, kesamaannya kira-kira kalau bisa lebih dijelaskan Pak Rijal, misalkan apakah memang kehendak rakyat juga ada gerakan-gerakan yang seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan senior kita di sini dengan petisi 100 dan lain-lain, di Filipina juga ada? Filipina juga ada, apalagi di sana nuansa demokrasinya lebih tinggi dibanding Indonesia. Kesadaran berpolitiknya lebih tinggi gitu kan, makanya bisa menjatuhkan Marcos lebih awal gitu. Padahal Marcos 21 tahun, kita mah 32 tahun lebih lambat gitu kan untuk bisa menjatuhkan Soeharto-nya. Jadi mereka punya kesadaran diri, dan kalau di Asia Tenggara mungkin gurunya people power Filipina gitu. Jadi kekuatan rakyatnya lebih dominan gitu. Baru yang kedua mungkin Thailand yang lebih juga punya peran besar. Jadi ASEAN ini bukan kawasan yang nyaman, yang tenang, yang tidak bisa berubah gitu kan. Kekuasaan tenang-tenang saja menghadapi rakyatnya bergerak gitu. Menurut saya. Barangkali sebagai gambaran yang kurang menyimak situasi politik di Filipina, Pak Rijal bisa gambaran umum aja bagaimana profil Rodrigo, profil Sara Duterte. Ya, jadi Rodrigo itu presiden sebelumnya kan gitu, yang kemudian digantikan oleh putranya Marcos Junior sekarang. Yang menang pemilu tahun 2022 gitu, menang pemilu dengan pasangan gitu kan. Marcos ini Sara Duterte, anaknya Rodrigo gitu. Jadi ini gambaran tadi, ini Jokowi gitu kan, ini Gibran dipasangkan dengan Marcos Junior atau Prabowo di sini. Itu kesamaannya. Kemudian dalam sejarahnya juga tarik lagi Marcos ini gitu kan, bapaknya dulu diktator gitu, bapaknya diktator dan itu dijatuhkan oleh people power kan gitu, rontoklah Marcos gitu. Kemudian di sini Soeharto kan gitu, yang juga jatuh gitu kan, walaupun ada lebih lambat tadi itu gitu. Nah sekarang dinamikanya awalnya solid antara
Rodrigo Duterte dengan Marcos. Ada semacam detente atau gencatan senjata mungkin ya, tapi sebetulnya bukan, mereka itu ingin bekerja sama gitu sampai sudah anak saya jadi wapresnya. Kemudian karena dia sebagai presiden dia cawe-cawe penuh gitu. Jadi Rodrigo cawe-cawe penuh menggolkan Marcos. Persis Jokowi. Persis gitu. Jokowi. Menang itu 2022, tapi 2 tahun gitu kan, 2024 mulai goncang gitu hubungan mereka gitu, baik dengan ayahnya dengan Marcos presidennya maupun si Sara Duterte dengan Marcos juniornya. Jadi pecah. Rupanya gerilya ini kuat. Menang tuh ini Marcos junior sehingga dimakzulkan Sara Duterte gitu kan pada tingkat awal. Mungkin nanti finalnya Juni tanggal 2. Final pemakzulan karena bertahap juga rupanya proses pemakzulannya gitu kan. Tapi sudah makzul nih, taruhlah udah berat lah dia untuk bisa bertahan. Sementara ayahnya gitu kan tiba-tiba oleh ICC ditangkap. Gitu pulang dari Hong Kong di bandara ditangkap. Atas tuduhan pelanggaran HAM berat. Sama dengan Jokowi. Jokowi juga melakukan pelanggaran HAM berat yang sudah kita adukan ke ICC juga. Si ICC, CIT, gitu kan, CIT gitu sama, gitu kan. Apa yang membuat mereka, kan katakanlah fenomenanya mirip dalam waktu juga yang kurang lebih bersamaan. Apa yang membuat mereka atau ICC kemudian memutuskan untuk menangkap Rodrigo gitu? Ya, pelanggaran HAM berat berkaitan dengan waktu dia melakukan perlawanan terhadap bandar-bandar narkoba. Sebetulnya mah bagus, yang bagus saja rontok. Apalagi yang nggak bagus. Itu kan ya pernah ICC ini. Dia melihatnya dari pelanggaran HAM-nya. Tapi dari sisi Rodrigo-nya dia membasmi kejahatan narkoba. Dia yang terformal terangkat 6.000 katanya terbunuh, tapi Amnesty Internasional menyebutnya 30.000, jadi banyak lah gitu. Dari sisi itu mungkin akhirnya ICC turun. Padahal Filipina bukan anggota ICC. Gitu, bukan anggota ICC, tapi bisa menangkap. Bayangkan, Indonesia juga bukan anggota ICC. Karena Indonesia tidak menandatangani Statuta Roma. Syaratnya menjadi anggota ICC yang bisa menjadi objek peradilan kalau menandatangani Statuta Roma. Indonesia tidak, Filipina tidak. Tapi ternyata bisa, ternyata. Sama dengan Israel. Israel bukan anggota ICC, tapi bisa dihukum oleh ICC, Netanyahu kan. Sama. Jadi ternyata akhirnya soal penangkapan tergantung kemauan politik dari di negaranya masing-masing. Kalau Israel nggak bisa karena belum punya kemauan politik. Tapi Filipina karena ada konflik tadi gitu kan, si Marcos juniornya ini ya memberi jalan silahkan saja gitu, walaupun dia kemauan politik itu bisa digambarkan dengan apa Pak Rizal? Misalkan apakah aparat penegak hukum, katakanlah polisi dan militernya di Filipina itu sudah anti Rodrigo atau? Saya kira sudah anti Rodrigo. Kan kalau di kita sekarang belum terlalu gitu kan? Ya, akan ada waktunya menurut saya hal yang sama. Atau malah itu menjadi syarat? Ini bukan. Polisi dan tentara ini? Enggak, itu mah nanti akan dengan sendirinya. Polisi dan tentara itu akan melihat kekuatan. Mana yang lebih kuat. Kalau Rodrigo sama Sara Duterte-nya lemah, berarti kan kekuatan ada di Marcos. Gitu, Marcos junior gitu kan. Maka Marcos bisa melakukan langkah-langkah yang akhirnya mendingan ikut Marcos kan begitu. Itu polisi dan tentara itu begitu bawaannya. Seperti dulu sama. Waktu awalnya pro-nya Soeharto, tapi begitu reformasi kuat ya udah jadi pro masyarakat, pro rakyat. Begitu itu mah menurut saya. Nah, sekarang bisa nangkep tuh. Sebetulnya mah kalau bukan pro Marcos ini si tentara ataupun polisi nggak ditangkap itu, biar ICC saja mengambil keputusan. Ini ikut menangkap di bandara gitu kan, akhirnya diserahkan ke Belanda, sana kan diadili. Nah, dari sekian
kasus lah katakanlah begitu tadi, ada kejahatan HAM, ada korupsi, KKN, sampai oplosan ijazah. Nah, kita ini ya. Nah, ini kita. Kenapa Pak Rizal mengangkat judulnya justru lebih ke arah di ijazahnya, bukan di hal yang lainnya gitu? Apakah ini yang paling memungkinkan atau? Ya karena ini yang sudah menjadi concern kita juga gitu, walaupun banyak aspek-aspek lain, semua kita garap mana yang kira-kiranya kejahatan yang merusak masyarakat sampai dari semua aspek kan, dari pelanggaran hak asasi manusia, dari korupsi, dari ijazah palsu. Nah, ijazah palsu kan sudah berjalan, bahkan masih berjalan gitu. Masih sekarang. Artinya kan proses peradilan lah, pidananya sudah ada, perdatanya sudah ada, masuk lagi ke Bareskrim, sedang ditangani, begitu. Kalau sedang ditangani, jadi tahu betul akan gimana sih kulminasinya ini. Nah, ditambah dengan fenomena baru, temuan baru gitu kan, soal ahli forensik digital itu gitu kan. Jadi itu kita kok tambah bahan baru nih. Jadi ada bahan baru digital forensik itu bagaimana intinya? Jadi begini, awalnya kan kita hanya foto aja. Iya. Nggak mungkin foto Jokowi begini. Kok foto Jokowi kumisan, pakai kacamata, lebih kurus giginya, mulutnya beda. Udah banyak yang menganalisis. Nggak mungkin ini foto Jokowi. Ini foto Hari Mulyono. Gitu kan, sepupunya Jokowi, suaminya Ida Yanti, gitu kan, yang dinikah oleh si Paman Sam itu, Anwar Usman, Maman Anwar Usman itu. Jadi ini suaminya gitu, yang sudah meninggal lagi nggak bisa ditanya kan gitu. Nah, itu dulu ramai itu, dengan itu punya keyakinan juga palsu ini gitu kan. Sekarang tiba-tiba muncul kan di tahun ini juga, di bulan-bulan inilah gitu kan. Dokter Rismon itu, Dr. Rismon Sianipar gitu kan. Sama channel seperti begini gitu. Dia di Bali G Academy namanya kan channelnya. Itu mengungkapkan, dia alumni UGM, dia doktor engineer gitu kan, yang paham soal komputasi, gitu, paham betul. Dia melihat gitu kan dari itu bahwa ini soal tulisan, ini soal font face, gitu kan, dari font face akan ketemu palsu gitu. Jadi dia melihatnya di situ bahwa produk ijazah ini yang kemudian dikaitkan dengan skripsi itu pakai sistem Windows, operasi Windows kan gitu. Sementara Windows tahun 1985 belum keluar. Jadi ini agak fatal juga gitu kan. Memang keluar Windows awal katanya 85 itu 20 hari setelah skripsi dibuat, baru keluar Windows 1-nya gitu kan. Sekarang sudah berlipat-lipat kan gitu. Nah, baru yang model begini katanya itu 92. Gitu. Baru 92 itu Times New Roman gitu kan. 92 yang begini mah, yang 85 belum ada. Bagaimana bisa sekarang diproduk gitu kan, ijazah dan skripsi. Maka dia sangat yakin kepalsuan dari, kan nambah lagi bahan buat kita yang sedang menjalankan proses terus bongkar-bongkar. Yang namanya bongkar-bongkar kan kadang yakin, kadang ragu, kadang benar enggak ya. Apalagi ada rektor menyatakan kan ini sudah datanya ada asli segala macam kan. Mundur lagi kita, bener enggak ya. Tapi itu selalu begitu. Tapi dengan ini makin kuat. Oleh karena itu, ayo kita lakukan pukulan terakhir. Bentuknya apa itu, Pak? Ya, kita harus datang rame-rame gitu kan ke UGM. Langsung saja ke UGM, tanyakan dengan membawa fotokopi yang beredar ini, yang tidak pernah diklarifikasi sekalipun oleh Jokowi, gitu kan, bahwa sampai saat ini fotokopi yang beredar itulah ijazah yang bukannya oleh UGM-nya sudah, Pak, dan dikatakan itu benar gitu. Iya, tapi tidak mengklarifikasi yang beredar itu, hanya mengatakan iya ada. Begitu. Kalau soal dan ada tidak ditunjukkan, nggak pernah ditunjukkan. Itu mah sejak
zaman proses pidana, Kang Epul. Di peradilan pidana, polisi, jaksa nggak pernah lihat yang asli.